Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bersama pemerintah Indonesia akan melanjutkan perundingan dagang putaran kedua dengan Amerika Serikat pekan ini di Washington DC. Hal ini menyusul pengenaan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa proses negosiasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Indonesia dalam memperkuat akses pasar global dan memperdalam kerjasama ekonomi dengan mitra utama seperti Amerika Serikat. Pemerintah selalu menekankan bahwa Indonesia selalu mengedepankan kepentingan nasional dan melakukan upaya konkret agar penyelesaian perundingan ini menjadikan Indonesia satu dari 18 negara dengan dokumen yang paling maju. Sebelumnya, pertemuan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat sempat berlangsung di sela-sela Forum Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan Ambasador James Greer dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR. Indonesia telah menyerahkan dokumen-dokumen penting kepada pihak USTR yang kemudian mendapatkan apresiasi. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyelesaikan putaran pertama perundingan yang mencakup berbagai isu strategis seperti tarif perdagangan, hambatan non-tarif, perdagangan digital, hingga isu keamanan ekonomi. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Teguh Reza Syah dari Universitas Padjadjaran, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Apa kabar Pak Reza? Kabar baik, salam dari Unpad di Bandung. Baik, salam juga dari IDX Channel Jakarta. Kebetulan saya juga alumni dari Unpad, Pak Reza. Terima kasih sudah disempatkan waktunya. Sedang libur begitu, tapi kemudian kita ganggu waktunya ya Pak. Siap. Baik, sebelum kita membahas negosiasi tarif jilid 2 antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, bagaimana sebetulnya Anda melihat kesepakatan RIAS dari negosiasi pertama Pak Reza? Apakah menurut Anda ini cukup fair? Ini negosiasinya jalan terus, tapi lingkungannya mulai berubah ini. Dan untuk itu saya berpikir kita tetap optimis, seperti halnya tadi kita lihat pandangan dari Menko Hartarto. Oke, kita akan berkinerja secara lebih baik pada putaran kedua ini. Tapi bagaimanapun juga, saya melihat bahwa cara pandang kita dengan Amerika Serikat adalah tetap, yakni win-win solution ya. Jadi jangan sampai ada pihak yang terjerumus dari sebuah perjanjian jangka panjang ini. Kemudian kedua, kita juga sadar mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dan juga ketimpangan yang terjadi itu betul adalah 19 miliar dolar. Untuk itu kita hendaknya meyakinkan diri sendiri bahwa gugus tugas yang kita punya yang dibentuk oleh Presiden itu kompak, solid, dan mengandalkan data. Pertama adalah gugus tugas perdagangan, investasi, dan keamanan ekonomi yang langsung terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Kedua, gugus tugas penciptaan lapangan kerja baru dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah gugus tugas peningkatan iklim investasi yang lebih baik dan percepatan perizinan bisnis. Jadi hal ini walaupun saat ini ada satu gugus tugas saja yang bertugas, tapi dua gugus tugas itu hendaknya yang lain, itu hendaknya juga berkinerja pada saat yang sama. Dan untuk itu Amerika Serikat kita sadar sama-sama adalah negara yang sangat mengedepankan output. Oke. Pada saat yang sama, kita juga hendaknya lebih optimis ya. Karena berlainan dengan suasana bulan April-Mei, maka sekarang bulan Juni itu keadaan sedang berubah. Di mana Amerika Serikat pada saat ini sedang berada pada posisi yang sangat sulit di dalam negeri, sehingga cenderung melunak dalam bernegosiasi dengan negara manapun, termasuk dengan Indonesia. Dalam hal ini, kesepakatan yang logis dan menguntungkan dalam jangka panjang adalah baik bagi reputasi Donald Trump itu sendiri. Kedua, mengikuti pandangan majalah Rolling Stone seminggu terakhir, maka citra Donald Trump dalam negerinya adalah sangat negatif, di mana judulnya dikatakan Trump is destroying the economy and waging war. Kemudian juga kita perhatikan Donald Trump juga mulai dikritisi oleh kalangan industri pariwisata karena pelarangan imigrasi yang dibuatnya telah merusak kehidupan pariwisata di Amerika Serikat, di mana banyak kontrak jangka panjang yang sulit disepakati dan tingginya kekhawatiran para turis jika mereka akan dideportasi saat mereka datang ke Amerika Serikat. Jadi kalau bulan April dulu kita berhadapan dengan Amerika Serikat yang sangat solid, yang dunia belum tahu akan kemana, tapi sekarang kita berhadapan dengan Amerika Serikat yang mulai melunak. Juga di dalam negerinya, Amerika Serikat dikritisi oleh kalangan perguruan tinggi karena menolak mahasiswa baru dan memulangkan mereka yang sedang kuliah di Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat juga dikritisi oleh mitra-mitra globalnya
karena berpotensi menghadapkan mereka guna melawan Cina yang semakin percaya diri. Kemudian juga Trump juga sudah mulai bermasalah dengan koalisi dalam pemerintahannya sendiri, di mana baru-baru ini Elon Musk mengundurkan diri dari kabinet dengan resiko mengalihkan investasinya ke luar negeri serta mendukung Partai Demokrat. Di dalam hal ini, negosiasi kita dan Amerika Serikat itu akan berhadapan juga dengan 7 aspek yang bagi Amerika Serikat itu dia perlu hasil cepat. Terutama sekali aspek-aspek seperti trade and supply chain, kedua regulatory landscape, ketiga taxation, keempat teknologi itu sendiri, kelima digital assets, keenam energi, dan ketujuh workforce. Jadi kalau misalnya negosiasi kita itu bisa menyentuh aspek-aspek yang khusus yang 7 itu, maka diharapkan Amerika Serikat akan semakin melunak sehingga dari 32% yang konon sekarang sudah naik menjadi 47%. Tarif itu bisa perlahan kita turunkan ke dalam di bawah sekitar 25% seperti yang dihadapi oleh banyak negara di dalam ASEAN itu sendiri. Baik, artinya memang kalau kita lihat secara momentum, jika kemudian Indonesia akan melakukan penguatan di beberapa poin, ini merupakan sebuah momen yang nampaknya kita merasa cukup optimis begitu Amerika akan menerima poin-poin yang kita coba negosiasikan. Kalau kita coba lihat dari apa yang sudah sepakati dari pertemuan yang pertama, saya akan bacakan briefly saja. Ada komitmen Indonesia meningkatkan impor energi Amerika Serikat, kemudian juga ada peningkatan impor produk agrikultur Amerika Serikat, ada juga kerjasama strategis mineral kritis, kemudian juga kemitraan SDM dan ekonomi digital dan juga lain sebagainya. Dari kesepakatan yang pertama, sebetulnya implikasinya sejauh ini yang sudah terlihat apa saja, Pak Reza, sebelum kita melangkah ke apa yang perlu dikuatkan di negosiasi kedua nanti. Betul. Amerika Serikat itu kan selalu menunjuk Indonesia itu sangat diuntungkan dari dari perdagangan bilateral ya, di mana kita itu diuntungkan sekitar 20 miliar US dollar setahun terakhir. Tapi Amerika Serikat juga lupa begitu bahwa ada negara lain di dalam ASEAN yang sudah sangat diuntungkan, misalnya Vietnam yang sudah diuntungkan sebesar 123 miliar dolar. Oke. Perihal impor energi dari Amerika Serikat, sepanjang hal ini kita lakukan bersama-sama lewat negosiasi yang kokoh ya, yang sangat menghargai perjanjian internasional, terutama sekali WTO, maka kita berharap bahwa impor energi dari Amerika Serikat ini benar-benar bermanfaat dari Indonesia. Bagi Indonesia, kita tidak hanya berbicara soal kedatangan energi dari Amerika Serikat tersebut, tapi kita juga mengundang Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Seperti kita ketahui, dengan perkembangan remote sensing saat ini, itu sudah mulai kelihatan banyak potensi-potensi pertambangan laut dalam yang membutuhkan energi dan yang membutuhkan teknologi dari Amerika Serikat dan juga dari negara lain. Dan khusus untuk impor energi, saya sangat berharap impor itu langsung datang ke Indonesia dan tidak perlu transit di negara lain. Karena kalau sudah transit di negara lain, maka akan banyak sekali comparative advantage dan competitive advantage yang berada di luar Indonesia, dan juga banyak biaya-biaya yang sebenarnya bisa masuk ke Indonesia tapi tersimpan di negara lain. Jadi ini hendaknya yang kita harus perhatikan. Dan selanjutnya, ya, terima kasih. Baik, oke. Semakin menarik, Pak Reza, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, dan saya masih berbincang bersama Bapak Teguh Reza, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Pak Reza, lalu penguatan apa saja yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam negosiasi jilid 2 pekan ini? Adakah poin-poin yang mungkin hasil kesepakatan dari jilid 1 yang harus direnegosiasi oleh pemerintah di negosiasi jilid 2? Saya perhatikan kalau perihal renegosiasi, saya pikir tim Indonesia ini yang lintas departemennya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu hendaknya, itu saya pikir sudah melihat angka itu bergerak ya dari 32 ke 47. Tentunya kita mencoba sebisa mungkin turun dari 32 menjadi angka-angka yang lebih rasionalistik. Dan untuk itu kan tentunya kita tidak over optimis. Kita hendaknya meyakinkan pada Amerika Serikat bahwa Anda ini berhadapan dengan suatu negara yang berpenduduk 285 juta jiwa, dan untuk itu hendaknya Anda juga berpikir jangka panjang gitu. Jangan berpikir jangka pendek terus, karena kita memiliki saat ini sekitar 190 juta jiwa penduduk kita itu
berusia antara 15 sampai 64 tahun ya. Jadi untuk itu kita hendaknya mengatakan juga pada Amerika Serikat bahwa generasi muda Indonesia yang masuk dalam kategori demographic bonus itu adalah game changer untuk hubungan bilateral masa depan, dan mereka itu dapat terlibat dalam seluruh aspek dari Sustainable Development Goals yang dapat dilakoni bersama oleh Indonesia dan Amerika Serikat, di mana kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara yang sangat unggul betul, dia adik kuasa betul, dan dia merupakan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Dan untuk itu kita harus terbuka dengan Amerika Serikat bahwa kita berbicara tentang seluruh aspek Sustainable Development Goals dan di mana kita berada saat ini dan di mana kita berada di level ASEAN dan di dunia. Misalnya tentunya mereka juga mengerti kalau kita berbicara tentang item seperti Indonesia tanpa kemiskinan. Kemudian yang kedua, Indonesia yang tingkat kelaparannya bergerak menuju nol, di mana untuk itu kita berbicara tentang ketahanan pangan dan perbaikan gizi yang sedang dilakukan sekarang dalam berbagai program makan bergizi gratis. Kemudian kita juga berbicara tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik, di mana kita bermaksud meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia di semua usia. Dan tentunya Amerika Serikat memiliki best practices ataupun praktek-praktek terbaik yang bisa dioptimalkan bersama Indonesia. Kemudian kita berbicara tentang pendidikan berkualitas. Maka kita hendaknya terbuka pada Amerika Serikat bahwa kita akan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan melakoni pendidikan yang berkualitas dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup. Dan tentunya ini juga pengalaman dari Amerika Serikat bisa dipraktekkan Indonesia. Kemudian kelima adalah kesetaraan gender, terutama sekali menyangkut wanita dan anak perempuan. Keenam, air bersih dan sanitasi di berbagai wilayah nasional. Kemudian ketujuh, energi terjangkau dan bersih. Dan yang kedelapan adalah pekerjaan layak. Jadi Indonesia mengatakan kami sedang bekerja keras untuk mengikuti standar dunia tentang SDG, tapi terbuka juga peluang Anda untuk berkinerja bersama kami untuk suatu tujuan jangka panjang yang saling menguntungkan. Baik. Ya, Kemudian Indonesia juga sebaiknya kemudian dipertimbangkan sebagai sebuah market yang sangat-sangat baik untuk Indonesia begitu. Ada baiknya jika kemudian Amerika Serikat mengabulkan dari beberapa poin yang dicoba dinegosiasikan di jilid 2 ini ya Pak Reza ya. Lalu Indonesia selalu mengedepankan kepentingan nasional dan juga melakukan upaya konkret. Bagaimana Anda melihat narasi ini jika kemudian dihadapkan dengan gaya Amerika First yang diprioritaskan oleh Trump sendiri? Indonesia memprioritaskan negaranya sendiri, kemudian Trump juga demikian, secara narasi itu yang terus digaungkan begitu. Secara head to head, bagaimana sebetulnya diskusi bisa kemudian berlangsung atau negosiasi bisa berlangsung ya secara baik lah ya, dan juga ada poin-poin yang dapat bisa difasilitasi lah oleh kedua negara. Ya, pertama kita harus sulit ya mengatakan menyadarkan, tapi mengingatkan Amerika Serikat bahwa prinsip tarif yang dia kemukakan di bulan April lalu itu sangat merontokkan ketahanan Indonesia dan juga ASEAN ya. Di mana Indonesia hendaknya juga berbicara bahwa Anda bukan hanya berurusan dengan Indonesia hari ini, tapi Indonesia yang terbesar di ASEAN, Indonesia yang terluas di ASEAN, dan Indonesia yang penduduknya keempat terbesar di dunia ya. Kita juga mengatakan bahwa tarif yang Anda katakan tersebut sangat berdampak global dan menyengsarakan kami. Misalnya Thailand terkena 36%, Indonesia terkena 32%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura itu 10%. Sedangkan negara yang baru masuk ASEAN seperti Vietnam itu terkena 46%, Kamboja 49%, Laos 48%, dan Myanmar 44%. Indonesia adalah pendiri ASEAN. Indonesia adalah pimpinan tradisional ASEAN. Maka cara Anda menangani Indonesia akan berdampak juga pada ASEAN secara keseluruhan, di mana kita katakan sangat sulit bagi kami membangun kesepahaman internal, di mana kami semua harus beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dunia yang terdampak akibat tarif yang Anda katakan. Baik. Kedua, kami mengakui bahwa ekonomi terbesar dunia itu berada di Amerika Serikat, dan ini berdampak pada kami karena volume kami
itu sangat terpengaruh dengan apa yang sudah Anda lakukan atas kami. Kemudian kita juga mengatakan bahwa banyak di antara kami mau tidak mau harus semakin dekat dengan Cina, dan di mana kedekatan dengan Cina itu sudah ada fondasinya. Kalau kami dengan Anda memiliki comprehensive strategic partnership, tapi dengan Cina kami memiliki yang namanya ASEAN China Free Trade Area. Untuk itu hendaknya kita katakan pada Amerika Serikat, kalau kami semakin dekat pada Cina, tentunya tidak menguntungkan Anda. Jadi saya Betul. tidak tahu bagaimana tim negosiasi Indonesia akan mengatakan hal ini, Baik. tapi tentunya kita katakan dengan sangat hati-hati pada Amerika Serikat, kalau Anda terlalu keras pada kami, yang rugi Anda juga untuk jangka panjang. Ya, setidaknya ini bisa menjadi poin jika kemudian negosiasi berlangsung keras dan Amerika kekeh begitu ya untuk kemudian terlalu mengedepankan kepentingannya dan mengabaikan kepentingan Indonesia dalam sebuah negosiasi yang harusnya menguntungkan satu sama lain. Pak Reza ingin terus berbincang dengan Anda, tapi kemudian waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda Pak Reza. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam dari Baik. Unpad di Bandung.